Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya harap tetap dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahma Putri Aulia dengan NIM K7120-214 dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus 6 Kebumen, FKIP Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut merupakan penjelasan dari hak asasi manusia. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian hak dan asasi. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang dari sejak ia lahir bahkan sebelum ia lahir. Kemudian pengertian asasi. Asasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata asasi berarti bersifat dasar atau pokok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia sama dengan hak dasar manusia. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak dan Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Adapun menurut ahli, yaitu H.R. Tilaar. H.R. Tilaar mengemukakan pendapatnya tentang hak asasi manusia atau HAM, ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak hari lahir ke dunia. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang sudah ada, bahkan sebelum ia lahir sebagai pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, yang harus dilindungi dan dihormati sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri khusus, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hakiki. Maksudnya adalah hak asasi manusia merupakan hak seluruh umat manusia yang sudah ada bahkan sejak ia lahir. Yang kedua, bersifat universal. Maksudnya, hak asasi manusia atau HAM berlaku untuk seluruh manusia tanpa adanya memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Maksudnya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan diserahkan begitu saja dengan mudah kepada orang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Maksudnya, hak asasi manusia berhak dimiliki oleh seluruh manusia, baik hak sipil dan politik, ataupun hak ekonomi, sosial, serta budaya. Adapun macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, ada hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh dari hak asasi pribadi adalah yang pertama, hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang ketiga, ada hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk tidak dipaksa dan disiksa. Yang kedua, ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Adapun contoh-contoh dari hak asasi politik. Yang pertama, ada hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak diangkat dalam jabatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik, serta organisasi politik lainnya, dan yang terakhir, hak membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh dari hak asasi hukum adalah yang pertama hak menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua hak mendapatkan perilaku yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan yang ketiga hak mendapatkan layanan serta pelindungan hukum. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi atau property right, adalah hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh-contoh dari hak asasi perekonomian adalah yang pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual-beli, kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, yang ketiga, kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan hutang piutang, kebebasan untuk memiliki sesuatu, dan yang kelima, ada hak memiliki serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, ada hak asasi peradilan atau procedural right, adalah hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Adapun contoh-contoh dari hak asasi peradilan, yang pertama, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, yang kedua, hak menolak, digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, yang ketiga, hak mendapatkan perilaku adil dalam hukum, keempat, hak memperoleh kepastian hukum, dan kelima, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Dan yang terakhir atau yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social culture right, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh-contoh dari hak asasi sosial adalah hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan bakat, hak untuk berkomunikasi dan berkreasi, serta hak untuk memperoleh jaminan sosial. Lalu, hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Berikut ini hubungan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, menjelaskan hak kemerdekaan bagi seluruh rakyat untuk memilih dan memeluk agama, melaksanakan ibadah serta menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjelaskan bahwa setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia menjelaskan bahwa adanya unsur pemersatu antar warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau suatu golongan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dicerminkan dengan perilaku menghargai hak asasi setiap warga negara untuk bermusyawarah dan mufakat yang dilaksanakan tanpa adanya paksaan, tekanan, serta intervensi yang ada dalam hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan mengakui hak milik yang bersifat perorangan serta dilindungi pemanfaatannya oleh suatu negara dan memberikan suatu kesempatan yang besar kepada semua masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM berat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 104 Ayat 1 menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran HAM berat diantaranya ialah genosida, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan di luar putusan pengadilan dan penyiksaan, perbudakan serta diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Adapun pengertian genosida. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang pengadilan HAM. Genosida adalah sebuah perbuatan yang dilakukan demi merusak maupun memusnahkan kelompok ras, suku bangsa, atau agama tertentu. B. Kejahatan manusia merujuk pada tindakan maupun serangan sistematis yang ditunjukkan pada individu, kelompok maupun penduduk sipil yang didasari oleh konflik di bidang politik serta kepentingan. Lalu, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah jenis pelanggaran hak yang tidak berdampak pada penghilangan nyawa seseorang atau kelompok tertentu. Contohnya adalah pemukulan, pembatasan kebebasan berpendapat, dan perampasan atau pengambilan secara paksa harta milik orang lain. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus Tanjung Priuk yang menewaskan 79 orang. Yang kedua, kasus Marsina pada tahun 1993, kasus Manggi 1, kasus Manggi 2, kasus pembunuhan Munir, kasus pembunuhan wartawan Udin pada tahun 1996, dan kasus tragedi Trisakti. Selanjutnya, adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia antara lain yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A hingga 28J. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga, ketentuan dalam peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 mengenai pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat, ketentuan dalam peraturan pemerintahan, dan yang kelima, ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain yang pertama, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam mengatur hukum positif. Yang kedua, meningkatkan peran aktif media massa. Yang ketiga, memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. Dan yang kelima, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai hak asasi manusia dan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.